Shalom, jumpa lagi bersama saya Jan Novel. Di sini kelompok kami akan melanjutkan yaitu materi kami yang minggu lalu, yaitu kontrol kecepatan motor 3 fasa dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan. Nah, untuk latar belakangnya, pada jurnal ini, pada jurnal sebelumnya itu membahas tentang kontrol kecepatan pada motor induksi 3 fasa dengan metode PI atau proportional integral, yaitu menggunakan metode fuzzy logic control ataupun VLC. Nah, pada materi selanjutnya ini, di sini kami akan membuat hasil simulasi dari metode VLC akan diubah menggunakan metode jaringan syaraf tiruan. Nah, adapun data-data yang kami ambil untuk metode jaringan syaraf tiruan ini, yaitu kami dapat dari Fish editor yang telah kami buat sebelumnya, itu data VLC, yaitu pada error ini dan juga pada change errornya dan pada output. Nah, nanti nilai-nilai dari setiap parameter ini akan kami gunakan untuk data untuk metode jaringan syaraf tiruan. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan ke simulasi perpindahan dari fuzzy logic ke jaringan syaraf tiruan. Nah, yang pertama itu kita harus membuka file yang kita buat kemarin itu, atau yang kita buat kemarin, kita sudah simpan fuzzy-nya itu. Kita klik di pada command window, kemudian kita pilih file, import, kemudian itu from file. Nah, terlebih dulu saya sudah menyimpannya di sini. Nah, ini sudah muncul. Nah, kemudian kita ini kan, nah, sudah muncul. Kemudian kita dulu untuk perpindahan ke DST itu pertama kali kita memilih sini workspace, kemudian kita buat new, ada input, kemudian ada lagi target. Nah, setelah itu sebelum kita memasukkan nilai-nilainya itu yang ada input maupun target. Nah, di sini saya melihatkan inputnya. Nah, kenapa kok bisa saya dapatkan angka ini, input dan target ini? Nah, karena itu berasal dari nilai pada fish ini. Nah, di sini saya lihatkan. Nah, di sini kan ada targetnya itu, kita masuk dari targetnya itu angka itu -1, yang di bawah sini intinya, yang ada di bawah sini, yaitu -1, -0,8, -0,6, -0,4 dan seterusnya. Nah, kok bisa saya dapat nilai input ini -0,76 ini dapat dari mana? Nah, di sini saya lihat pada rulesnya. Nah, di sini saya mendapatkan nilai input ini. Nah, kok bisa jadi ini? Kita kasih masuk. Nah, di sini kan, nah yang pertama itu 1, berarti sini -1. Nah, kemudian sebelahnya itu sama -1 juga. Nah, disitulah hasilnya ini. Yang ini hasilnya ini bisa muncul ini. Nah, seterusnya begitu. Di sini -1 ketemu -1. Nah, itu kan -1 kok bisa masuk -1 karena di sini kita ambil -1 ini, kemudian yang di ini kita ambil -1 juga dari sini. Nah, seterusnya juga begitu, -0,8. Nah, ini juga -0,8 dan seterusnya sampai ke 1 positif. Nah, itu dapatnya ini. Nah, setelah itu kita kita masuki angka-angka yang tadi tuh. Kita buka ini kecil. Kita kasih masuk inputnya.
inputnya kan ada dua. Nah, kita paste, copy, kita pindahkan ini di input sini. Nanti dia otomatis akan pindah ke input sini. Ini jangan dikasih hilang, kita kasih minimize saja guys. Kemudian kita masuk lagi kepada target ini. Nah, kita lihat di Excel, kita paste lagi sama kayak yang di input tadi. Kita copy, kemudian kita paste lagi. Nah, kemudian dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kok bisa sudah masuk, kemudian kita klik pada command window ini, kita masuk ke simulasi yang disebut jaringan saraf tiruan, itu dengan mengetik enter. Nah, di sini ada tampilan neural network. Nah, kalau kita mau kasih masuk kedua ini, input dan target pada neural network ini, kita harus mengimport. Nah, kemudian kita klik ini input, kemudian dia ini tata letak pada neural network ini. Nah, karena input dia berarti pada input data. Kemudian kita network, kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke kan tadi, maka nilai input yang pada workspace ini masuk pada input data di neural network ini, yang atau yang disebut enable. Nah, kemudian target lagi kita kasih masuk ke target data, tinggal import, oke. Nah, dia juga akan masuk. Kita close saja. Kita mau nampilkan dia di network sini, kita langsung saja membuat ini new. Setelah itu, ini kan ada input data. Nah, kita sesuaikan saja pada yang di sini. Nah, ini sudah ada input, kita kasih masuk. Ini ada target. Nah, kemudian di sini training functionnya kita menggunakan train LM, terus menggunakan adaptation learning function learn GDM. Kemudian performa functionnya itu MSL. Nah, kemudian number of layernya itu ada 2. Nah, kita masuk ke layer 2, kemudian kita ini pertama tadi itu masih tensing, kemudian kita rubah menjadi perulin. Nah, setelah itu kita create tanda kita, kalau kita mau melihat dulu apakah betul punya kita sudah betul, kita lihat view. Nah, ini tampilannya ini, oh sudah betul, berarti kita tinggal create saja. Nah, oke. Setelah kita create, kita close saja. Nah, kalau kita close itu tadi, dia tetap akan muncul pada ini. Nah, setelah itu lanjutkan pada ya. Baik, selanjutnya jika sudah di sini pada neural network ya, kita bisa perhatikan pada network ini ada network 1, data yang sudah dimasukkan tadi, kita klik 2 kali. Kok nggak mau muncul? Telat lagi kita, yakin aku. Enggak, jam 1 anu tuh enggak telat. Jam 1:59. Mana sejari ini? Ya baik. Selanjutnya di sini pada neural network itu ada bagian yang namanya network. Kemudian dalamnya ini kita klik 2 kali, maka akan muncul network dengan tampilan seperti ini ya, dimana ada input, hidden layer, kemudian output layer, dan juga output. Pada tools ini kita klik train, pada input kita klik input, dan target kita ubah ke target. Lalu training parameternya ya, kita biarkan seperti ini saja terlebih dahulu. Kemudian kita klik train, lalu akan muncul neural network trainingnya. Di sini kita klik regressionnya terlebih dahulu ya, bisa kita lihat. Kemudian kita akan nanti mencari nilai ataupun garis yang akan mendekati dengan garis titik-titik ini.
Ya, dengan cara mengklik trend, kemudian kita nanti akan cari terus sampai kita akan mendapat nilai ataupun garis yang sesuai ataupun mendekati dengan targetnya. Ya, kita cari terus sampai kita dapat, ataupun di sini nanti bisa kita ubah nilai-nilai ataupun angkanya. Ya. Ya, baik. Jadi untuk hasil yang mendekati pada titik-titik tersebut dari tiap-tiap data yang muncul, ini nilai yang paling mendekati hanya posisi ini saja. Lebih daripada ini, tadi saya juga dengan kelompok saya sudah mencoba untuk mencari nilai terdekat, ternyata tidak ada. Dan ini nilai yang paling dekat menurut kami bertiga. Nah, perlu juga diketahui bahwa nilai dari target untuk di bagian yang all ini itu tidak akan berubah meskipun diklik ataupun nilainya diubah, nilai yang di sini tetap sama konstan. Yang berubah hanya 3 ini, test, training, dan juga validationnya. Ya, untuk nilainya yang mendekati seperti yang saya bilang tadi, yang mendekati hanya pola ini. Lebih daripada itu polanya jauh, bahkan yang merah ini cenderung rata, ya, di posisi 0, kemudian di sini juga 0. Jadi sangat susah. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada penerapan dari VLC kemudian diubah dengan metode JST. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Shalom.